Presiden RI Prabowo Subianto melantik 7 tokoh ternama sebagai utusan khusus Presiden. 2 diantaranya yaitu Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Lalu apa yang menjadi tugas mereka dan apa perbedaannya dengan penasehat khusus dan staf khusus? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam menakar urgensi utusan khusus, staf khusus, penasehat khusus Presiden. Setelah melantik 109 menteri dan wakil menteri, kemarin Presiden Prabowo Subianto baru saja mengangkat jajaran penasehat khusus, utusan khusus dan staf khusus di Istana Kepresidenan. Setidaknya ada 7 penasehat khusus, 7 utusan khusus dan 1 staf khusus yang dilantik. Kita lihat inilah nama-nama utusan khusus Presiden, yaitu ada Muhammad Mardiono, utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan, kemudian Setiawan Ikhlas, utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian ada Raffi Farid Ahmad atau Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada juga Ahmad Rida Sabana, utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. Ada juga Mari LK Pangestu yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank, diberi amanah sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan. Kemudian ada juga nama Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Selanjutnya kita akan lihat nama-nama penasehat khusus dan juga staf khusus Presiden. Kita lihat di nama yang pertama ada Wiranto, penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Muhajir Effendi, penasehat khusus Presiden urusan haji. Kemudian ada Purnomo Yusgiantoro, penasehat khusus Presiden urusan energi. Ada juga Bambang Brojonegoro, penasehat khusus Presiden untuk urusan ekonomi. Dudung Abdurrahman, penasehat khusus Presiden urusan pertahanan nasional. Ada juga Dr. Terawan Agus Putranto, penasehat khusus Presiden urusan kesehatan nasional. Dan ada juga Luhut Binsar Panjaitan, ini adalah penasehat khusus Presiden untuk bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Sementara itu ada juga staf khusus yaitu musisi Yovie Widianto yang menjabat sebagai ekonomi kreatif. Yang menjadi pertanyaan adalah lalu apa sih yang membedakan tugas dan fungsinya masing-masing? Apakah tidak tumpang tindih? Kita akan lihat di slide berikutnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan staf khusus Wakil Presiden yang ditandatangani mantan Presiden RI Joko Widodo pada 18 Oktober lalu, sebetulnya ada kemiripan dari segi tugas dan fungsi satu sama lain di masing-masing jabatan yang tidak dituliskan secara spesifik. Nah, dijelaskan dalam Perpres tersebut bahwa penasehat khusus Presiden ini dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden dan mengutip pasal 2 aturan itu diantaranya untuk penasehat khusus Presiden ini memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah mencakup susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintahan lainnya. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, penasehat khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian untuk laporan tugasnya ini, penasehat khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet. Sedangkan untuk utusan khusus Presiden dibentuk juga untuk memperlancar tugas Presiden, di mana dalam pasal 18 beberapa tugas diantaranya yaitu kurang lebih utusan khusus Presiden ini juga melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan juga instansi pemerintahan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, utusan khusus Presiden ini juga bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian laporan tugas utusan khusus Presiden ini juga dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet. Utusan khusus Presiden ini diperbolehkan memiliki asisten untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas, di mana dalam Perpres diatur utusan khusus Presiden ini hanya boleh memiliki 2 asisten dan setiap asisten itu dibantu paling banyak 2 pembantu asisten. Nah, pengangkatan dan tugas pokok utusan khusus Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden, di mana utusan khusus Presiden dapat berasal dari pegawai negeri sipil ataupun non-pegawai negeri sipil. Kemudian untuk staf khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden.
Berdasarkan pasal 34, tugas diantaranya yaitu staf khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintahan lainnya. Di mana staf khusus presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari paling banyak 15 staf khusus presiden. Staf khusus presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk sekretaris pribadi presiden. Nah, pada pasal 35 dijelaskan bahwa staf khusus presiden bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya juga dikoordinasikan oleh koordinator staf khusus presiden yang diangkat oleh presiden dari salah satu staf khusus presiden. Nantinya dalam pelaksanaan tugasnya jadi masing-masing staf khusus ini bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, baik staf khusus maupun utusan khusus itu nantinya berada di bawah koordinasi Seskap yang kini dijabat Mayor Teddy Indrawijaya. Sementara itu, Ketua Tim Transisi Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa adanya penasehat khusus presiden, utusan khusus, sampai kepala staf sus gitu ya, dan juga kepala badan dilantik ini tidak akan membuat regulasi jadi tumpang tindih dengan kementerian. Ia menegaskan bahwa utusan khusus presiden nomenklaturnya ini sudah ada dan akan menjalankan tugas-tugas langsung dari presiden. Sementara penasehat khusus ini akan memberikan input ataupun masukan kepada presiden, kemudian presiden ini akan mempertimbangkan lagi dalam mengambil keputusan dan tidak langsung turun ke kementerian. Berdasarkan ketentuan pasal 24, staf sus diberikan hak keuangan dan fasilitas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan strukturan eselon 1A. Sedangkan utusan khusus setingkat dengan jabatan menteri. Nah, untuk besaran gaji menteri ini kan sudah ditetapkan ya dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2000. Di mana dalam pasal 2 PP tersebut disebutkan bahwa menteri negara ini mendapatkan gaji pokok sebesar 5,04 juta rupiah setiap bulannya. Selain gaji pokok, per bulannya Menteri Negara juga menerima tunjangan lain seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2001, pasal 1 ayat 1 yaitu sebesar 13,608 juta rupiah setiap bulan. Nah, dengan dua ketetapan tersebut, seorang menteri ini kurang lebih menerima gaji pokok dan juga tunjangan jabatan sebesar 18,64 juta rupiah per bulan. Dengan asumsi ini, maka penasihat khusus dan utusan khusus presiden seperti Raffi Ahmad sampai Gus Miftah ini akan mendapatkan gaji segini, 18,64 juta rupiah per bulan, tapi belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya. Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka ini tidak akan mendapatkan uang pensiun dari pemerintah. Hal ini seperti yang tertulis dalam pasal 8 Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024. Pemirsa, tentunya di tengah kondisi pemerintahan Indonesia yang sudah memiliki banyak kementerian dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi strategis, tentunya dibutuhkan adanya kejelasan yang lebih transparan mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Karena yang menjadi pertanyaan, apakah penambahan posisi penasehat, utusan khusus hingga staf ini benar-benar diperlukan? Jangan sampai hanya buang-buang anggaran.